Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nahwa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata al khair dhaqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala likulli shay'in qadara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini setelah kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Dan di sini insya Allah saya akan membahas tentang keutamaan bersiwak. Tentang keutamaan bersiwak. Karena yang namanya siwak itu memang dari ajaran dari nabi-nabi kita, bahkan sebelum dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siwak, nopo niku siwak? Siwak niku lek sakniki niku sikat gigi, nggih. Niku namanya siwak. Kalau sakniki nopo? Sikat gigi, gosok gigi. Nah, ngoten nggih. Jadi sekarang kita akan membahas tentang gosok gigi. Cuman zamanipun Nabi kan dereng wonten sikat gigi. Nah, langsung mawon kula waosaken qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin. Al-babus sabi fi fadilati siwak. Nah, sekarang kita membahas keutamaan tentang siwak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani bi siwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwak. Kata Nabi, salat 2 rakaat dengan siwak, maksudnya dengan salat 2 rakaat dia sebelumnya bersiwak, ngoten nggih. Bukan pas salat terus bersiwak, ngoten nggih. Tapi sebelumnya bersiwak lebih baik dari dia salat 70 rakaat tapi tanpa bersiwak. Nah, kalau jelasaken. Yang pertama siwak niku kalau zaman Nabi niku ndamel yang namanya kayu arok. Ngoten nggih, kayu arok niku lek jenengan umroh napa haji disukani nggih niku kayu arok niku. Nah, itu zaman Nabi 1400 tahun yang lalu kok sudah tahu bahwasanya kayu arok itu bisa untuk bersiwak. Nah, lek kula tuku lek panjenengan sedanten nggih, lek kula lahir alit niku sampun semerep sing jenenge sikat gigi sampun semerep kula. Umur sekawan tahun niku semerep, oh niki sikat gigi ngoten. Kayak modelnya nggih ngoten-ngoten mawon ngantos saniki. Nah, lek rumiyin arok niku kayu yang mana di dalam kayu arok itu ada enzim atau ada semacam getah yang mana itu dapat membunuh kuman-kuman yang ada di mulut. Nah, kalau rumiyin gadah rencang niku tiyang Afrika. Kula nggih heran. Lek tiyang Arab, tiyang Indonesia, Asia niku dari segi gigi niku banyak yang rusak, gampang. Dengan seumur masih SMA nggih. Masih kuliah ngoten banyak yang sudah bolong, rusak. Tapi benten kali tiyang Afrika niku, Masya Allah. Walaupun ngapunten kulite ireng, tapi Masya Allah untune niku wis celing. Nah, tapi lek siwakan niku nggih telase nggih sak menten. Nah, ini habisnya segini, sekali siwakan niku nggih. Lah dek paling kok ngene-ngene tok ngoten pun. Nah, niku mboten niku kosok ngoten Pak, Masya Allah. Tapi nggih giginya bagus-bagus. Nah, siwak yang dalam hadis niki nggih, siwak sampun dibahas kalih ulama zaman dulu nggih. Nah,
Siwak niku, wow, tadi saya sampaikan siwak itu contohnya nopo yang dibawa oleh orang haji jenengan jagung jagung kaji angsal siwak. Kadang siwake yang ini kayak kayu nopo kenging banyu terus pun dangu ngoten niku ndak enak ngoten nggih. Ndak enak bau kayunya karena jenengan mboten terbiasa. Enggak terbiasa mboten. Nah, niki siwak ya. Siwak yang sunnah itu diambil ulama menjelaskan ngeten. Siwak niku minimal yang sunnah dipakai sak kelingking niki. Mboten sak menten mboten nggih. Niki lek damel ngresiki nggih printut-printut ngoten nggih niki. Sedotan niki, sak sedotan niki mboten. Niki contoh mawon nggih, contoh mawon. Nah, siwak niku yang sunnah ukurannya sak menten. Ukurannya sebesar kelingking. Terus yang sunnah dipakai juga yang lurus, kayunya nyari yang lurus. Kemudian panjangnya 1 jengkal, kayunya panjangnya 1 jengkal, nggih sak sedotan lah, nggih. Niki panjangnya 1 jengkal. Nah kemudian bagaimana memakainya? Nah niki kayu arok, nggih. Misalkan apa? Besarnya 1 kelingking. Nah, lek damel niku sunahe ngeten. Nah, lek megang ngeten nggih. Nah, ngeten. Nanti ke kanan dulu. Angka 8 gini. Ngeten. Angka 8 diturokne ngoten nggih. Jadi ngeten, atas bawah ngoten nggih. Atas bawah. Nah, ngoten. Misalkan jenengan ngeten man nggih mboten napa-napa. Tapi nggih sing resik ngajeng tok. Nek ngeten orang dulu karo orang dulu begitu. 8 ngeten. Atas, bawah, kan ngeten. Tet ngeten. Nah. Ngeten nggih. Mboten usah kula praktekke ngeten-ngeten mboten nggih. Nah, cukup lah ngeten iki caranya bersiwak. Ngeten nggih. Terus niki kan gigi yang luar kan ngoten. Jangan kita punya gigi dalam. Lah terus pun kalau dari dalam kalau dalamnya gigi nggih. Itu dari kita buka mulut terus kayunya dimasukkan terus nanti ditarik ke depan. Sret gitu. Sami kali mriki. Kali gigi yang dalam niku sami. Yang atas juga sama. Ngoten. Tapi nek jenengan itu kalau rutin jenengan kados sikat gigi niku lho. Nah, itu kalau rutin tapi nek jenengan badhe salat nggih mboten usah selama niku. Ngoten sik soan sik terus nyiprat sedanten mengke nek badhe salat ngoten. Badhe salat niku cukup sedikit. Nah, tambah sunah Nabi niku. Nah, itu naminipun apa? Siwak. Makanya panjenengan lek pengen ngaosaken ngamalaken nggih mungkin mantun kaji kata sing mantun kaji betos siwak niku coba diamalaken terutama dipakai sebelum sholat sebelum wudhu boleh sebelum sholat boleh sebelum belajar boleh ngeten iki kula misalkan lek jenengan bersani kan biasane Habib napa kan ngesaki siwak ngeten kan teng mriki nyenul ngoten. Nah, mungkin badhe maos kitab kosokan. Nek kula mboten gadah makane mboten kosokan. Ngoten nggih. Itu adalah siwak. Terus dos pundi lek misalkan jenengan mboten gadah kayu arok. Nah niku. Kula pengen siwak tapi ndak punya kayu arok. Nah, saged ndamel sikat gigi boleh. Tapi kan lucu jenengan badhe salat ngesaki sikat gigi. Terus badhe Allahu Akbar ngetokne sikat gigi terus kosokan kan nggih. Berarti terus pundi ngoten nggih. Nah, terus jenengan sikat gigi misalkan badhe salat maghrib terus siram. Nah, niku sikat gigi. Nah, niku sudah termasuk siwak. Sebelum kita berangkat ke masjid. Nah, kan lek jenengan mirsani sinten Habib kiai-kiai sing betok siwakan badhe salat ngadeg ngoten kan siwakan. Terus mungkin badhe ngaos kitab siwakan. Tapi niku kayu arok.
lek sampun napa sikat gigi. Kan nggih rada lucu kan ngoten nggih. Badhe ngadeg badhe harus sikatan sik kan ngoten. Makanya lek mboten beto ngoten nggih. Ini yang paling niku bawahnya siwak. Yang dapat disebut siwak niku sesuatu yang kasar. Contohnya pun apa? Kain. Kain niki kasar, kain niki. Terus misalkan saya pengen mendapatkan kesunahan siwak sebelum sholat, tapi saya tidak bawa kayu, arok, tidak bawa sikat gigi. Tapi betulnya apa? Kain. Ya pun ngeten mawon. Tapi yang mboten nate mirsani mengke gila. Terus ngadeg ngeten. Nah, ngoten. Nah, itu apa namanya? Makainya yang ujung nggih, yang ujung. Mboten sing niki, terus niki ngeten. Nggih, yang ujungnya. Misalkan niki, ujung apa? Ujung baju ngeten, boleh. Tapi di tengah-tengah ngeten. Mboten nggih. Yang diperintahkan yang ujung, yang disunahkan yang ujungnya. Baik lengan, tapi lek niki mboten lah nggih, mosok ngeten jenengan kan mboten. Atau ujung bawah. Nah, itu tentang apa? Siwak. Makanya di sini Nabi sampai mengatakan sholat 2 rakaat, dia sebelumnya bersiwak lebih baik daripada sholat 70 rakaat tapi tanpa siwak. Terus waktu saya tangkap malih, misalkan kalau pakai tangan boleh. Nggih, sebenarnya boleh. Nggih, jadi kan apa pakai kain angel misalkan nggih. Damel driji ngeten. Tapi nggih, menurut saya untuk sekarang kurang pantas ngoten nggih. Misalkan sekolah mogok-mogok ngeten sak jenenge salat kan kados terus pundi ngoten nggih. Nah, nggih, ngoten niku. Niku sekilas hukum siwak nggih, sekilas. Lek kula terangaken mangke kuatah sangat, tapi itu sekilas mawon. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwaklah kalian, ngoten nggih. Ini perintah. Bersiwaklah kalian. Sesungguhnya siwak itu dapat membersihkan mulut dan dapat menggapai ridhonya Allah. Maksudnya ingeten, Allah niku kan menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ketika kita bersiwak, berarti kita termasuk orang-orang yang suka bersih. Nah, makanya kalau kita bersiwak, niku Allah ridho dengan kita. Nah, karena kita kan yang dicari mesti ridhonya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin. Ada enam kesunahan seorang atau para rasul ya. Ada 6 kesunahan para rasul. Yang pertama al-haya. Nah, al-haya niku malu nggih. Jadi nabi itu punya ciri khas ngoten. Yang setiap rasul, nabi dan rasul ini pasti punya sifat itu. Ngoten, pasti punya sifat itu. Nah, yang pertama al-haya, haya niku isin, malu. Makanya Nabi Muhammad itu beliau kelihatan betis. Betis niku napa? Kentol nggih. Nah, badhe yang dalam satu kisah niku beliau badhe ngangkat Hajar Aswad yang mau apa? Hajar Aswad itu kan Ka'bah pernah dipugar nggih. Pernah dipugar terus Hajar Aswad niku ditaruh di bawah, bukan di tempatnya. Nah, ketika mau menaruh Hajar Aswad lagi, itu semua kabilah berselisih kan ngoten nggih, berselisih. Nah, akhirnya Nabi yang diminta untuk memberikan pendapat atau menunjuk siapa ketua kabilah yang berhak menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Nah, ketika itu ada satu kisah beliau itu kelihatan betisnya. Nah, itu beliau sangat malu sekali.
Nah, niku nggih. Itu Nabi Muhammad punya sifat malu. Sama juga dengan apa namanya? Malaikat Jibril, malaikat itu juga punya sifat malu. Terus kalau ada perempuan yang buka auratnya, itu malaikat lari. Malaikat lari. Karena apa? Karena salah satu dalilnya ketika Nabi itu pertama kali dapat wahyu, lapor ke istrinya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Nabi lapor istrinya, kemudian gimana caranya mengetahui kalau ini benar-benar malaikat Jibril? Kan ngoten. Tapi Sayyidina Khadijah kan tidak tahu, tidak bisa lihat malaikat. Dites sama Sayyidatuna Khadijah. Dan terus ngapunten, roke ini ku rada ditarik. Nah, awalnya Nabi datang, istriku saya ketemu makhluk yang begini. Dia selalu mengikutiku, dia selalu menampakkan diri kepadaku. Saya disuruh baca ini. Ternyata ketika ditarik sampai ke lututnya, roknya itu ditarik, lari. Malaikat Jibril ini melayu. Malaikat ini mergo apa? Isin. Nah, sekarang ketika ditarik terus tanglet Sayyidina Khadijah ini ke Nabi. Suamiku, apa dia masih di sini? Oh, udah nggak ada. Nah, ketika ditutup malih, malaikat Jibril dugi malih. Ketika roket dibalik di malih, malaikat Jibril dugi malih. Nah, apakah orangnya ada? Iya, sekarang ada orangnya itu. Nah, ditarik malah ke Siti Khadijah, terus ngoten. Dites ngoten. Nah, itu salah satu sifat-sifat Nabi itu adalah dia pemalu. Pemalu itu apa? Pemalu itu dia tidak mau kelihatan auratnya dan dia tidak mau juga melihat aurat orang lain. Nah. Kemudian dalam sebuah riwayat bukan malu tapi khitan. Jadi semuanya Nabi itu sudah dikhitan. Nabi dan Rasul itu pasti berkhitan. Dimulai dari Nabi Ibrahim, itu nggih, berkhitan. Makanya apa? Kita sebagai umat Islam wajib berkhitan. Wal hilmu itu bijaksana. Jadi sifatnya Nabi kan ada 6 nggih. Yang pertama malu atau berkhitan, yang kedua al-hilmu. Ilmu ini mempunyai sifat yang arif bijaksana. Wal hijamatu wasiwaku wa ta'atur. Wal hijamah. Nah, wal hijamah ini berobat dengan mengeluarkan darah. Napa bekam lah sakniki nggih. Nah niku wasiwaku dan bersiwak. Jadi Nabi itu rata-rata bersiwak. Wa ta'atur itu memakai wangi-wangian. Wa kasratul aswaj. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh ibu-ibu dan istrinya banyak. Nah, niku sunah Nabi niku. Maksudnya setiap Nabi pasti punya sifat malu, bijaksana, berobat dengan mengeluarkan darah atau berbekam, bersiwak, memakai minyak wangi dan mempunyai istri lebih satu. Nah, ada nggak yang punya istri hanya satu? Wonten Nabi Adam, lintune istrinya lebih dari satu. Nah itu memang sunahnya Nabi. Jadi poligami itu adalah memang hukum Allah dari sebelum Nabi Muhammad. Makanya saya sering ditanya, misalkan kali ibu-ibu tentang poligami atau apa, jawabannya saya cuma satu. Kita tidak bisa menolak itu, tapi kalau kita tidak bisa menerima, ya jangan poligami. Jangan ditentang maksudnya. Kita nggak bisa menerima, tapi jangan menentang. Nah, itu jawabannya cuma ngoten mawon. Karena apa? Mau diapa-apain nggih ngoten niku, dari dulu ngoten niku. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun wajibatun ala kulli muslimin. Al-ghuslu yaumal jum'ati was-siwaku wa masut tibi.
Nah, di sini Nabi bersabda, ada 3 hal yang harus dilakukan bagi setiap muslim. Okay. Ada 3 hal yang harus dilakukan bagi setiap muslim. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi di hari Jumat. Wasiwak, dan memakai siwak. Wa masuk tibi, dan dia mengusap nggih. Atip nih Mas, supe kula ngapunten. Jadi yang pertama itu mandi di hari Jumat. Nah, mandi di hari Jumat ini kalau dulu nggih, ini kisah mandi nggih. Terus zaman Nabi niku, dulu niku manusia itu tidak tahu yang namanya nopo mandi, itu tidak ngerti. Nah, ini cerita mawon. Dari dulu sampai Islam itu menyebar ke Afrika, sampai ke Eropa, sampai ke Persia, itu tidak ada yang tidak ngerti. Manusia itu tidak tahu yang namanya mandi, kecuali raja-raja, bangsawan-bangsawan. Itu pun mandinya seminggu sekali atau 3 hari sekali. Nah, milo ketika Islam datang, kan ketika Islam datang, kalau ada hukum-hukum yang mewajibkan kita mandi. Kemudian ada hukum-hukum yang mensunahkan kita mandi. Nah, maka dulu orang masuk Islam niku keren, ngoten nggih. Karena nopo? Mandi. Nah, jadi dulu niku walaupun di padang pasir loh nggih, maksud kula walaupun di Afrika ataupun di Eropa niku walaupun dingin tapi air juga sulit, ngoten. Mila napa kok teng Eropa niku ngapunten kalau bersih-bersih, kalau cawe niku ndamel tisu karena memang ndak ada air walaupun di sana itu dingin. Nah, ketika seperti itu ketika Islam datang, dia masuk Islam, dia tahu ternyata orang Islam itu kalau mau kumpul disunahkan mandi. Kalau mau ke masjid misalkan disunahkan mandi. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri wajib mandi. Nah, niki napa niku kula mireng salah satu dai ngoten nggih. Salah satu dai yang mengatakan bahwa suami istri kalau sudah nempel itu wajib mandi. Padahal mboten. Nah, ngoten nggih. Kalau sudah nempel wajib mandi. Nempel napane niki kula bayangin, nempel napane niki kok wajib mandi niki. Nah, wajib mandi niku kalau masuk, ngoten nggih. Ngapunten, ndase bapak niku masuk, nah niku wajib mandi, walaupun mboten ngidu. Nggih, ngapunten niki, tapi niki hukum ngoten nggih. Kedah kula terangaken. Lek menempel mawon mboten wajib mandi. Kecuali nempel terus ngapunten ngidu. Nah niku. Tapi sing mandi mboten nempel terus ngidu, sing mandi nggih sing bapak, mboten sing ibu, mboten. Nah, tapi lek mlebet ndasipun mlebet niku baru mandi dua-duanya. Kalau dalam bahasa fikih niku ilajul hasafah. Napa ilajul hasafah niku menggelapkan kepala kemaluan. Jadi ndase iku ngilang, Pak. Nah niku. Ngilang titik, nah niku wajib mandi. Bukan mau nempel terus mboten medal terus mandi mboten. Nah niku salah satu yang kalau kita niku harus belajar fikih ketika ditanya. Lek mboten semerep nggih ngomong-ngomongan mboten semerep mboten kan beres nggih. Kleru. Kula ngeten niki kula napa niku supe niki napa maknane niki mboten kula terangaken maknane napa supe kok. Nah, ada 3 hal, al-ghuslu yaumal jum'ah wasiwaku wa masut tibi. Masut tibi kalau nggak salah ini pun nggak pakai pewangian. Jadi 3 hal yang diharuskan bagi setiap muslim itu mandi di hari Jumat,
kemudian pakai siwak dan pakai wangi-wangian. Nah, karena ngeten saya itu ajaran agama ini kita angen-angen itu masya Allah. Karena saya bertemu berbagai manusia, ngoten nggih. Misalkan Afrika pundi, misalkan Burkina Faso, Kenya, terus Mauritania niku negara anyar niku Mauritania niku. Terus misalkan mau Arab pundi, Arab Yaman, Arab Saudi, Arab Syria, Mesir, misalkan Eropa, bahkan Pakistan, itu semuanya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Baik dari senyumnya, terus ngapunten, aroma tubuhnya, ini mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Tapi di Islam itu diajarkan begini, jadi semuanya misalkan saya punya niki teman dari pundi Pakistan dulu. Dari Pakistan. Nah, nyon sewu, bau badannya niku masya Allah melebihi orang Indonesia, ngoten nggih. Terus satu orang Pakistan di kamar itu bisa meracuni satu kamar, ngoten nggih. Nah, karena apa? Karena mereka tuh makan bawang bombay niku langsung dimakan. Jangan bayang yang makan bawang bombay langsung dimakan dan itu dilakukan dari kecil. Dan tidak pakai deodoran, masya Allah niku. Terus jarang mandi, 2 hari sekali baru mandi, masya Allah niku. Ayo dewe mawon apa sedinten mboten atus serasane kriket kabeh ngoten nggih. Itu mereka biasa kayak gitu, mereka anggap itu biasa. Nggak, itu bukan sebuah masalah. Dan mereka juga sehat-sehat saja. Tapi kan kalau jadi satu dengan orang Indonesia kan jadi masalah niku kan ngoten. Akhirnya guys, pokoknya dirasani jika tidak betah akhirnya pindah kamar ke sana. Wah ini racunnya pun pindah nih gitu. Nah jadi begitu. Cuman ajaran Islam niku masya Allah mengajarkan kepada kita misalkan pakai minyak wangi ini buatan harus jenengan misalkan apa jenengan pergi ke toko minyak wangi parfum terus beli minyak wangi buatan loh guys. Sabun niku termasuk minyak wangi. Jenengan damel semprotan apa? Terserah lah semprotan ruangan atau semprotan pokoknya sing wangi lah niku pun minyak wangi niku nggih. Terus mboten harus beli parfum mboten. Yang penting wangi sabun, baik sabun cuci, sabun mandi itu termasuk minyak wangi, termasuk wangian-wangian. Waqala Nabi SAW dan Nabi juga bersabda, tibu afwahakum bisiwak. Fa'innahu tariqul Quran. Nah, di sini Nabi itu memerintahkan kepada kita tibu. Nah, bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan siwak. Nah, bersihkanlah mulut-mulut kalian dengan siwak. Fa'innahu tariqul Quran. Sesungguhnya mulut itu adalah sarana untuk melafadzkan Al-Quran. Nah, terus berarti sebelum kita ngaji Quran, nah niku dari hadis ini disunahkan bersiwak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Jadi di sini Nabi itu bersabda bahwa rahmat Allah bagi mutakhallilin orang yang menyela-nyela. Ngoten nggih. Rahmat Allah bagi orang yang menyela-nyela dari umatku dalam wudhu dan dalam makanan. Nah, dalam wudhu dan dalam makanan. Maksudnya nopo? Maksudnya dalam wudhu niku jenengan kalau wudhu niku di sela-sela terus dikosoi. Ngoten nggih. Mutakhallilin itu ngosoi. Nah, jadi Nabi bersabda, rahmat Allah bagi orang yang menyela-nyela dari umatku pada wudhunya atau di dalam wudhunya dan di dalam makanannya. Nah, terus kenapa kalau dalam wudhu itu kita disunahkan takhallul, menyela-nyela, ngeten, dikosoi. Nah, rambut dikosoi. Nah,
Kalau dalam to'am, dalam makanan, maksudnya apa? Maksudnya membersihkan sisa-sisa makanan. Terus, Yun Sewu, tusuk gigi itu termasuk juga sarana kesunahan Nabi. Bahkan bisa dikatakan tusuk gigi itu mungkin juga termasuk siwak. Ngoten nggih. Tapi kan buatan mungkin jenengan damel soko untu terus ngeten kan. Nah, cuman karena apa? Tusuk gigi itu dia adalah alat untuk membersihkan apa? Sisa makanan. Dan ini wonten hukumipun. Kalau Ibnu Hajar niku dawuh ngeten, Ibnu Hajar ini masalah selilit nggih, niki kalau ngomongnya selilit nggih. Karena nggih sinten sing boten selilitan kan ngoten. Nah, kalau Ibnu Hajar itu mengatakan kalau selilit itu diambil dengan alat, misalkan tusuk gigi, itu sunnah dibuang. Boten tim dahar malih boten nggih. Terus dikosek terus saya racaaken ditelek maneh boten nggih. Kalau diambilnya pakai tusuk gigi atau alat yang lain. Jadi harus dikeluarkan dibuang. Walaupun sebesar daging sate kambing. Nah, niku. Selilitnya di daging kambing. Lah, tapi lek panjenengan ngambilnya dengan tangan, nah ngeten. Nah, niku boten napa-napa dibalik ning malih. Nah, ngoten. Ngoten nggih. Kenapa kok gitu? Saya tidak tahu. Ibnu Hajar mengatakan ngoten. Ibnu Hajar itu masalah ya karena kita ngomongin siwak, otomatis kan ngomongnya selilit juga kan ngoten sidik-sidik ngoten nggih. Nggih. Qala Nabi SAW la tatakhallalu bil asi war raihan wal qasab fa innahu yurisul iklah. Nah, janganlah kalian memakai siwak dari pohon as. Pohon as itu pohon yang wangi. Napa teng mriki sing wangi? Cendana nggih. Mboten napa-napa. As niku pokoke sing berbau harum. Waraihan. Raihan niku napa niki? Nama pohon nggih. Raihan niku nama pohon. Nah, itu tidak boleh. Niki biasanya teng Arab niki biasane. Wal qasab. Qasab niku pring. Nah, niku mboten asal. Jenengan siwakan kalih pring. Niku mboten untune sing resik tapi nek napa? Untune sing protol niku nggih. Damel pring niku. Fa innahu yurisul iklah karena dapat menyebabkan gigi rontok. Nah, niku. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Nah, satu salatan dengan siwak itu lebih baik daripada 70 salat tapi tanpa bersiwak. Kemudian yang terakhir waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala Jibril yusini bisiwaki hatta khasyitu rodanna asnani wa umirtu bisiwak hatta khiftu ala asnani. Jibril selalu berwasiat kepadaku atau mengingatkanku untuk bersiwak. Terus yang mengingatkan Nabi waktunya siwakan, Nabi waktunya siwakan itu hanya malaikat Jibril. Sampai Nabi itu ini lama-lama rontok gigi saya ini. Nah, saking seringnya dipesan, diingatkan untuk bersiwak. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, ini cukup karena insya Allah hadisnya sudah selesai semuanya kita baca dan sedikit tadi tentang hukum-hukum siwak. Yang pada intinya kesimpulannya siwak itu sunnah dan siwak itu tidak hanya dengan kayu arok atau kayu biasa yang biasa dibawa oleh jamaah umroh, jamaah haji dan diberikan kepada kita. Tidak hanya itu, tapi termasuk juga sikat gigi,
kemudian kain kasar, bahkan tangan pun bisa untuk bersiwak. Nah, memang disunahkan bersiwak itu untuk sebelum melakukan hal-hal yang baik seperti sholat, baca Quran, belajar, bahkan tidur. Makanya kenapa kedokteran itu menganjurkan kita untuk sikat gigi sebelum tidur, kemudian bangun tidur juga sikat gigi, habis makan sikat gigi. Nah, tapi nggih bendina sikat gigi nggih odol niku nggih sing sing kathah nggih. Nah, itu semua memang napa nggih anjuran untuk menjaga diri kita agar tetap bersih dan juga sebagai identitas, ngoten nggih. Oh, wong Islam itu juga orangnya bersih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf atas ucapan ataupun kesalahan dalam menerangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.